أحكام صلاة الجماعة 7 فرض عين وذلك في صلاة الجمعة على من تجب عليهم. الثاني فرض كفاية في المكتوبات على الرجال الأحرار المقيمين على المعتمد عند النووي بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية أو بادية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم الخاصية. إلى آخر ما قال المؤلف. Ahkam salat berjamaah, hukum-hukum daripada salat berjamaah. Katakan salat berjamaah hukum-hukumnya ada 7, ada 7. Terkadang salat berjamaah itu bisa fardhu ain, wajib ditinggalkan dosa. Terkadang fardhu kifayah, terkadang juga sunnah, bahkan terkadang salat berjamaah haram. Bahkan terkadang salatnya berjamaah tapi haram, ada. Maka dikatakan hukumnya yang pertama adalah fardhu ain wajib ditinggalkan dosa. Kapan itu hukum salat berjamaah wajib? Wadzalika fi sholatil jum'ah, dan itu ketika sholat Jum'ah. Ketika sholat Jum'ah ditinggalkan. Pertama sholat Jumatnya nggak sah, munfarid. Kalau nggak berjamaah berarti munfarid. Sholat Jumat munfarid nggak sah. Jadinya apa? Pertama sholat Jumatnya nggak sah, dan kemudian dia wajib untuk melakukan sholat zuhur 4 rakaat. Karena daripada syaratnya sholat Jumat hendaknya 40 orang. Itu sholat Jumat. Yang terkadang sholat berjamaah itu bisa menjadi wajib selain Jumat kalau jamaah tersebut dinadar. Saya nadar misalnya hari ini saya mau sholat zuhur atau sholat asar atau sholat maghrib itu berjamaah, maka wajib bagi dia untuk melakukannya sholat tersebut berjamaah, wajib jamaah. Itu fardhu ain. Yang kedua fardhu kifayah. Yang kedua adalah fardhu kifayah. Kapan? Fil maktubat, di setiap sholat. Semua 5 waktu itu fardhu kifayah dikerjakannya dalam keadaan berjamaah. Jamaahnya itu yang fardhu kifayah. Melakukan sholat jamaah di waktu tersebut, di 5 waktu tersebut hukumnya fardhu kifayah. Kemarin sudah dijelaskan. Itu menurut Imam Nawawi. Bagi seorang ar-rijal al-ahrar al-muqimin, bagi seorang lelaki merdeka muqim, bukan musafir, kata Imam Nawawi. Artinya kalau di satu kota atau satu desa atau satu tempat, satu tempat itu satu kabupaten misalnya, kalau di situ tidak melakukan sholat berjamaah, maka dosa satu kota tersebut. Selain dosa, yuqatal, diperangi. Artinya wajib pemerintah pusat untuk mengirim pasukan menegur mereka kalau tidak mau perang sampai mereka melakukan sholat berjamaah. Ini juga baginda Nabi Muhammad SAW, dia pernah menyampaikan, kata baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, inna afdhala salatin 'alal munafiqina
isya wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Walaqad hamamtu an a'mura bi salati fatuqama thumma a'mura rajulan fa yusalli bin nas thumma antaliq ma'i thumma antaliqa ma'i bil rijali ma'ahum huzmun min hadabin ila qaumin la yashhaduna salata fa ahriqa alaihim buyutahum bin nar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis kalau zaman sekarang orang ngomong kayak gini ekstrim, saking kerasnya, saking tegasnya waktu Nabi Muhammad SAW. Mari kita sampaikan, baginda Nabi Muhammad semenjak pindah ke Madinah, beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ketika di Makkah mungkin, ketika di Makkah Rasulullah SAW banyak juga melakukan sholat munfarid. Kenapa? Karena ketika di Makkah banyak gangguan lil maslahah, untuk kemaslahatan, maka sholat baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya kebanyakan sholatnya di rumah, kecuali di Madinah. Jadi dikatakan hadis, sesungguhnya paling beratnya sholat kepada orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamun, kalau andaikan mereka mengetahui apa yang ada di dalam sholat isya dan subuh, maka mereka akan mendatangi sholat tersebut walaupun merangkak. Kata baginda Nabi Muhammad, laqad hamamtu, dan aku memiliki keinginan, kata Rasulullah, untuk aku memerintahkan untuk mendirikan sholat, adzan dan iqamah dan lain sebagainya. Kemudian aku memerintahkan seseorang untuk menjadi imam, dan aku kemudian keluar atau berangkat dengan beberapa orang yang mereka membawa kayu bakar menuju ke rumah suatu kaum yang tidak menyaksikan sholat secara berjamaah. Fa'uhrik, maka aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Saking kamunya ya, saking kamunya baginda Nabi Muhammad SAW, kasihnya Rasulullah SAW. Oh, Rasulullah SAW rahmatan lil alamin, benar, tapi ada beberapa hal yang tegas. Sampai Rasulullah SAW. Walaupun di sini adalah yang dimaksud kaum tersebut adalah kaum munafiqin, karena orang-orang munafiqin tidak sholat berjamaah ketika di Madinah. Nabi Muhammad SAW sholat berjamaah, kaum munafiqin tidak mau sholat berjamaah, malah ngadain masjid sendiri. Kemudian ada beberapa manfaat-manfaat, termasuk sholatnya perempuan. Apakah sholat perempuan itu di dalam masjid atau di rumahnya? Al-Mu'tamad, yang pada apa yang mu'tamad, pendapat tersebut adalah sholatnya perempuan itu lebih afdal di rumahnya. Dalam hadis katakan, la tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutuhunna khairun lahun. Hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud mengatakan, janganlah kalian melarang perempuan-perempuan kalian untuk mendatangi masjid. Akan tetapi rumah-rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Istri, anak-anak perempuan, gak usah ke masjid. Walaupun sholat Id, sholat wajib aja gak perlu. Kok sholat Id berangkat ke masjid pakai baju sak make up ya. Bukan pakai mukena dari rumah, enggak, mukenanya dipasang ke masjid. Bajunya luar biasa. Baju Id, perempuannya pakai agak seksi, pakai. Antum keluar, tiap langkahnya ke masjid itu, ya, perempuan-perempuan ini tiap langkahnya ke masjid, wow, gak ada pahala.
ngerayu malaikat supaya malaikat naksir itu. Ya bisa wahai perempuan keluar pakai make up, ya anu sembahyang. Yang mau lihat itu siapa? Datangnya mereka ke masjid itu tidak ada pahala sama sekali. Malah neraka ya. Bahkan dalam tidak tahu saya itu riwayat hadis atau apa yang dikatakan bahwasanya langkahnya anak perempuan keluar dari rumah per langkahnya itu membuat keluarganya lagi, yaitu orang tuanya, abahnya, itu melangkah selangkah ke neraka. 2 langkah ini keluar rumah, 2 langkah abahnya mendekati neraka. Ini perempuan. Sampai dikatakan dalam hadis Sahih Bukhari, hadis marfu kepada Sayyidatina Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Law anna Rasulullah, kata Siti Aisyah, dia istri Rasulullah, ngerti bagaimana itu baginda Nabi Muhammad. Siti Aisyah mengatakan, andaikan Rasulullah SAW, law anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ma'ahdatsan nisa la mana'uhunna al-masjida kama muna'at nisa Bani Israil. Andaikan Rasulullah SAW melihat keadaan perempuan ini zaman Siti Aisyah, bukan zaman Rasulullah sudah wafat. Rasulullah kemudian setelah wafat Rasulullah SAW, lalu kemudian Siti Aisyah mengatakan, andaikan zaman Siti Aisyah ya, satu Madinah itu semuanya cadaran. Perempuan-perempuan Madinah itu dikatakan masih seperti bulu gagak, tidak diketahui mana depannya, mana wajahnya, mana belakangnya. Zamannya Rasulullah SAW, zamannya Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan, andaikan Rasulullah SAW melihat apa yang dilakukan perempuan-perempuan, maka Rasulullah SAW pasti pasti akan melarang perempuan-perempuan untuk mendatangi masjid, sebagaimana dilarang perempuan-perempuan Bani Israel untuk mendatangi tempat-tempat ibadah mereka. Perempuan, tidak usah pakai apa itu ya, tidak yoyoan, perempuan betul. Asyik kok mau lihat ya bosan setahun sekali 2 kali, nggak perlu di rumah. Ngomong sama ibu, sama istrinya, semuanya. Nah, harus siap harus siap guli lagi. Tapi opor, saya selalu sebalik. Lu dosa enggak, sampai betul malah aku dosa. Kalau kamu yang keluar malah saya yang dosa, kamu juga dosa. Enggak, jangan di sini. Harus tegas. Nggak boleh keluar. Sholat id nggak boleh. Kalau satu aja nggak boleh. Kalau sholat id yang boleh. Ya. Kemudian untuk sholat berjamaah yang paling afdal, yang banyak jamaahnya, banyak orangnya atau banyak makmumnya atau tidak. Mu'tamad dan jelas yang paling banyak jamaahnya, orangnya, itu yang afdal. Lalu dikatakan kalau dia mengadakan sholat berjamaah di rumah, sholat berjamaah di rumah plus ada masjid di sebelahnya, masjid di sebelahnya yang sholat berjamaahnya sedikit, anggota rumah tangganya itu banyak, misalnya anaknya 30 orang, anaknya 30 orang plus cucunya yang sudah balik semuanya itu anggap saja 50 orang, 80 orang. Kemudian ada lagi yang lain-lain, yang porahan-porahan dan sebagainya. Satu rumah tangga itu rumahnya besar, satu rumah tangga isinya 100 orang. Jamaah masjid isinya 5 orang. Maka dikatakan, apakah yang dikatakan sholat di dalam masjid ini yang jamaahnya sedikit masih tetap lebih baik daripada yang di rumah? Maka dikatakan di sini, anna qalilul jama' fil masjid afdal min katsirihi fil bait.
sesungguhnya sedikit jamaah di dalam masjid itu masih lebih baik dibandingkan dengan jamaah di dalam rumah, walaupun itu jamaahnya banyak, walaupun jamaahnya banyak. Rumah apapun, artinya rumah dipakai majelis atau rumah dipakai ini atau rumah, tetap karena tempatnya masjid itu tempatnya berjamaah. Kemudian sini dikatakan, "Na'am, law kana idza dhahaba ila al-masjid wa taraka ahla baitihi la sallu furada aw la tahawanu aw ba'dhum fi shalah aw law shalla fi baitihi la shalla jama'atan idza shalla fi masjid shalla wahda aw salatuhu fi baitihi afdal." Kalau ini ada beberapa masalah. Kalau dia berangkat ke masjid, maka istri dan anak-anaknya nggak sholat berjamaah, atau anak-anaknya atau keluarganya tahawanu, bisa-bisa lupa sholat semuanya atau sebagiannya. Itu ada keluarganya, kalau suaminya ngajak baru sholat, tapi kalau suaminya nggak ngajak nggak bakal sholat. Atau kalau dia sholat di rumahnya, dia bakal sholat berjamaah. Tapi kalau dia sholat di masjid, dia bakal sholat munfarid, sholat sendiri. Maka di setiap keadaan tersebut, sholatnya laki tersebut atau suami tersebut itu sholat di rumahnya afdol dibandingkan di masjid kalau dia sholatnya sendirian. Atau kalau di rumahnya nggak bakal sholat berjamaah. Sini ada Imam Al-Ghazali. Tapi di sini ada kalau masjidnya itu masjid halal, masjid Masjidil Haram Mekah, Masjid An-Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kalau masjidnya 3 itu, maka sholat di dalam masjid walaupun munfarid afdol daripada di rumahnya walaupun berjamaah. Kalau 3 masjid tidak masalah. Lebih afdol di Imam Al-Ghazali mengatakan, ini banyak. Wa afdal Ghazali annahu law kana idza shalla munfaridan khasha' wa law shalla fi jama'ah lam yakhsha fal infirad afdal. Wa tabi'ahu Ibn Abdus Salam. Wa qala al-Zarkasi as-shawab wal mukhtar khilaf ma qalahu wa huwa kama qala. Al-Imam Al-Ghazali memfatwakan. Al-Imam Al-Ghazali memfatwakan barang siapa yang dia kalau sholat munfarid khusyuk. Kalau sholat munfarid khusyuk. Tapi kalau sholat jamaah enggak khusyuk. Maka mana yang lebih afdal? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ya munfarid lebih afdal. Kenapa? Karena menurut pendapat tersebut karena ruhnya sholat itu khusyuk. Ruhnya sholat khusyuk. Kalau orang sholat mulai takbir sampai akhir salam, dia itu gak ada khusyuknya sama sekali, berarti sholatnya zombie. Jenazah itu zombie, mayat itu nggak ada rohnya, jadi nggak manfaat. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan innama yataqabbalullah min ibadihi min salati abdihi ala qadri ma hadara fiha. Sesungguhnya ya Allah menerima daripada sholatnya seorang hamba itu sesuai kadar banyaknya khusyuknya dia di dalam sholat. Nah, ini berarti apa kata Imam Ghazali, kalau sholatnya jamaah dia nggak khusyuk. Aku nak sholat jamaah nggak khusyuk, apa? Ya mungkin karena imamnya terlalu lama. Makruh. Imam itu kalau sholat dilama-lamakan bacanya. Tapi giliran sebanyak ijen cepat. Banyak itu. Imam nak sembahyang jamaah. Masya Allah. Al-Quranul Karim dibaca. Di rumahnya nggak lewat guru
dalam satu masjid yang kemungkinan banyak orang yang datang dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya sholatnya seperti sholatnya guru, syekh, ustadznya dalam satu pesantren dan lain sebagainya, terserah ustadznya mau lama ya tidak lama ya terserah. Kenapa? Karena mau nggak mau mereka ridho, harus rela dengan ustadznya. Tapi kalau misalnya kayak di masjid banyak orang datang keluar masuk masjid, ya kan yang diakhirkan itu adalah yang singkat. Al-Imam Ibn Abdul Salam, dia mengatakan ikut pendapatnya Imam Ghazali, mending sholat munfarid tapi khusyuk daripada sholat jamaah enggak khusyuk. Tapi Imam Al-Zarkashi dia mengatakan yang benar itu adalah sholat berjamaah lebih afdal. Karena ada pendapat yang kemarin dikatakan kalau sholat berjamaah itu walaupun satu masjid gak ada yang khusyuk, 10.000 orang yang sholat, gak satu pun dalam 10.000 itu orang tersebut khusyuk, gak satu pun. Coba ya, 10.000 orang sholat berjamaah tidak ada satu pun yang khusyuk, tapi tetap dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah sholatnya mereka. Kenapa? Karena mereka berkumpul karena Allah. Mereka kumpul sholat berjamaah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fardu kifayah sholat sudah jelas, kemarin sudah sampaikan dan sekarang juga sampaikan. Nyatakan dalam hadis Rasulullah SAW, adalah daripada 3 orang di dalam satu desa atau negeri yang tidak didirikan di dalamnya sholat berjamaah kecuali istahwadha alaihim syaitan, kecuali setan itu sudah menguasai mereka. Fa'alaika berjamaah kata Rasulullah SAW, maka atas kalian untuk sholat berjamaah. Fa inna ma ya'kulud dhib, sesungguhnya yang dimakan oleh serigala itu dari kambing-kambing yang menyendiri. Kambing kumpul jamaah, ya kambing kumpul itu nggak bakal diambil sama serigala, tapi harus hilang jiwa ini. Ya setan gitu juga, kalau orang nggak mau sholat berjamaah disikat sama setan. Kemudian mengubah sunnah. Apa itu sunnah sholat jamaahnya? Apabila seperti sholat yang disyariatkan untuk berjamaah, sholat Id, sholat tarawih, istisqa, itu dianjurkan untuk berjamaah, maka sunnah jamaah di sini. Kemudian ubah, ini banyak ya. Sholat berjamaah tapi hukumnya ubah, dilakukan silakan, nggak dilakukan terserah. Apa itu? Finnawafil, di dalam sholat-sholat sunnah yang tidak disyariatkan untuk berjamaah. Seperti apa? Sholat duha. Ini banyak. Ada pertanyaan, anak saya kalau di sekolahan itu disuruh sholat duha. Jamaah ada. Ini sekolah ini apa? Ini sekolah dilolong. Ini sekolahnya ini harus sholat jamaah apa enggak? Ini kan? Ya ini jawabannya ini. Saya bilang enggak masalah sholat duhanya berjamaah. Begitu juga ar-rawatib. Ada satu pondok pesantren. Itu kalau selesai sholat wajib, itu kemudian berdiri satu orang jadi imam, lalu kemudian santrinya itu semuanya sholat berjamaah. Ba'diyah. Sholat berjamaah ba'diyah. Kalau orang nggak paham, saudara, ini pesantren sesat itu. Jadi yang ngomong itu sesat ini kebanyakan bukan ulama. Kebanyakan orang awam nggak tahu belajar, orang-orang, ini nggak harus biasa ya, berarti sesat. Tinggal mereka gitu. Maka sini katakan bagiannya pun dikerjakan secara supaya terbiasa santri-santri. Ini ta'lim boleh, bagus, dianjurkan. Dianjur. Nah kalau di rumah bagaimana? Silahkan anak-anak kita, ayo sholat lagi. Apa Pak dia? Sholat tadi. Bagus, membiasakan. Itu ditarbiyah atau ta'lim. Kemudian hukum sholat berjamaah khilaful ula atau aula, khilaful aula, ditinggalkan lebih baik. Artinya nggak usah sholat berjamaah boleh. Apa itu? Idza kana, kalau sholatnya seorang imam niatnya ada, sedangkan makmumnya niatnya qadha. Imamnya hadaan, makmumnya qadha.
begitu juga kebalikannya, imamnya bodoh, makmumnya. Tapi yang kita lihat daripada guru kita itu beliau mengajak sholat santri-santrinya. Kadang-kadang Syekh Al-Hikmah, guru Imam Al-Hikmah itu kadang-kadang beliau kalau misalnya ada urusan tamu dan lain sebagainya, biasanya tinggalkan di tamu, ngomong sama dia, ayo Pak, sholat jamaah, ngajak sama jamaah. Jadi kadang-kadang beliau kalau sudah sampai dari jauh musafir datang kok pas selesai sholat, maka beliau mengadakan sholat juga, sholat berjamaah. Tapi di dalam sholat berjamaah itu beliau yang saya ingat, beliau itu mengatakan solu, ya, sholatlah kalian i'adatan atau qadha'an, sembahyang kalian satu-satunya ikut, nanti banyak yang ikut. Bahkan kadang-kadang yang sudah sholat mundur langsung belakang semua. Bahkan yang jadi imam pun mundur. Itu jamaah Al-Hikmah. Lalu Al-Hikmah mengatakan sholatlah kalian i'adah atau sholatlah dengan niat qadha. Siapa tahu ada yang ketinggalan. Jangan di akhir-akhir kok aku qadha Jumat terakhir Ramadan. Ya kalau sampai Ramadan, nggak sampai Ramadan tinggal sholat berarti. Sholat qadha itu kalau bisa cepat lakukan. Saya ketinggalan besok. Tidak perlu besok. Saya ketinggalan langsung. Dinamakan qadha kalau dia sudah keluar daripada waktu sholat tersebut. Kemudian makruh, jamaah sholat berjamaah hukumnya makruh. Bukan apa itu? Idzakan al-imam fasiqan atau mubtadi'an. Kalau sholatnya imam, kalau sholat berjamaah tersebut imamnya orang fasik ataupun mubtadi', orang ahli bid'ah, bukan ahlu sunnah jamaah. Sekarang bingung kan? Yang sana ngomong kita ahli bid'ah, yang kita ngomong mereka ahli bid'ah. Terus bagaimana? Lihat aja. Yang paling banyak itu satu bukti. Yang paling banyak itu orang yang mana? Ajaran yang mana? Oh, ajaran Sawabul A'zam ummah. Paling banyaknya itu adalah orang yang misalnya yang qiraatul maulid, haul ziarah dan jemaat madaih, muji nabi dan lain sebagainya. Berarti itu. Dan kita tadi perintahkan untuk mengatakan, oh ini ahli bid'ah, ini kafir dan lain sebagainya. Itu bukan akhlak Ahlussunnah wal Jamaah. Itu bukan akhlaknya Ahlussunnah wal Jamaah. Atau fasik, imamnya fasik. Imamnya ini ahli riba. Imam walaupun dia haji tiap tahun, nggak urus, cuma masalah sembahyang. Kalau imamnya fasik, makruh sholat berjamaah. Nah, kalau makruh di dalam berjamaah itu yang dikhawatirkan, memang sholatnya terkadang sholatnya sah, bukan terkadang sholatnya sah, tapi fadilahnya jamaahnya nggak dapat, pahala jamaahnya nggak dapat. Terkadang seperti itu kalau ada makruh ini. Kemudian sholat berjamaah tapi haram. Jamaah itu orang tapi tidak pahala. 25 dibayar 27 pahala kalimat. Tapi ini sekarang dia berjamaah haram hukum. Kapan itu? Katakan haramun ma'asyah, haram tapi sah. Tidakkan di arti maksubah kalau di di tanah rampasan, merampas tanahnya orang. Ini tanahnya orang, dirampas dibangun rumah di situ atau dijadikan tempat sholat. Jamaahnya di situ hukumnya apa? Haram. Jadi yang sholat ketika acara haul, sholat Jumat sampai akhirnya sembahyang di terasnya orang, rumahnya orang, terasnya orang. Kalau antum kepingin sholat berjamaahnya antum menjadi kembali ke fardu kifayah atau sunnah, izin dulu sama orangnya. Sholat hadir haul, sholatnya di rumahnya orang, nggak ngomong sama, nggak pamit sama tuan rumahnya. Ini hukumnya. Sholatnya sah, tapi haram oleh dosa. Ya, sebentar lagi banyak haul, sebentar lagi musim haul mulai Solo,
wes rentet sampai Sya'ban, sampai Rajab Sya'ban. Itu hal terus hati-hati diperhatikan. Kemudian sholat berjamaahnya haram dan nggak sah. Kapan itu? Idza khalafanat musalah, kalau susunan tertibnya sholatnya itu berbeda. Yang imamnya sholat lu itu berangkat lagi, imamnya sembahyang jenazah, makmumnya sembahyang zuhur. Jelas imamnya ada pakai rukuk sujud, kalau dia mau ikut. Wah, ini haram dan dia tidak. Haramnya kenapa? Karena dia melakukan ibadah yang jelas-jelasan rusak. At-talabus bi ibadah fasidah. Dia melakukan ibadah yang jelas-jelasan rusak. Dilakukan diterobos haram, gak sah. Termasuk kalau sholatnya sholat khusyuk dan khusyuk yang ada dua kali rukuk, dua kali tidak dalam satu rakaat, dua kali rukuk dan dua kali Fatihah di dalam satu rakaat. Nah, kalau kayak gini makmum dan mengikut ini juga nggak pas, nggak sesuai. Jadi seperti itu. Kemudian insya Allah nanti ada salat berjamaah itu afdal tergantung dari beberapa keadaan. Ini termasuk penting bagi orang yang memperhatikan salat berjamaah. Ingat apa kata baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya orang yang mata raka salatul jamaah illa bidzambin adnaban. Atau kama qala Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seseorang itu meninggalkan salat berjamaah kecuali karena ada dosa yang dia lakukan. Sebagaimana para sholihin itu mengatakan, kalau misalnya kita ini susah untuk tahajud, susah untuk qiyamul lail, yang membuat kita susah qiyamul lail itu adalah perbuatan dosa yang kau lakukan pada siang hari. Aku kok sore ya tahajud, alarm itu dipasang itu masuk ke luar biasa. Sampai bunyi alarmnya itu talqin mayit, ditangi, ya biar bangun itu alarmnya talqin mayit. Ya, mana bukamu, tapi nggak tangi-tangi. Kenapa ya? Kan kebanyakan dosa dilakukan di siang hari, maka menjadi alarmnya itu pengaruhnya di malam hari itu nggak susah untuk tahan. Begitu juga kalau orang banyak dosa untuk diajak sholat jamaah itu susah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, anak keturunan kita, keluarga kita, para orang-orang yang kita kasihi semua tanpa terkecuali ya Rabb, jadikan mereka semuanya termasuk golongan yang mendirikan sholat berjamaah, selalu mendirikan sholat berjamaah. Ini kita sama-sama baca dulu. Dan yang juga selain untuk kita, orang tua kita, istri kita, orang-orang yang kita kasihi semuanya, kita niatkan ya Allah, hilangkan keburukan kepada ahli Palestina, orang-orang muslimin di Palestina, dan dijadikan keburukan turunnya kepada mereka kaum muslimin. Zionis, mudah-mudahan Allah ya Rabbi syamlahum ya Rabbi kadal adahum wala taballahum qaratna subhanallah. Kita sama-sama doa kita selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala